Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dan membuka serta mengisi lembaran baru. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti dan bahkan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, serta dapat menjadi pegangan bagi kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirman-lah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai 8. Mazmur 130 ayat 1 sampai 8 demikian. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada penghawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Suatu ketika di sebuah daerah ada dua orang pria paruh baya naik sebuah sampan bambu di atas sungai yang tenang. Suasana ketika itu sedang rintik hujan. Seorang pria merupakan pendayung dan seorang lagi pendeta yang menumpang sampan tersebut. Sebab ia mau pergi ke sebuah tempat, ia mau melayani. Di tengah perjalanan sang pendeta mengatakan, "Saudaraku, apakah kau tahu bahwa Tuhan itu luar biasa? Ia ciptakan matahari, bulan, bintang, semesta, bahkan segala isinya. Apakah kau pernah merenungkan dan membaca Alkitab bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini?" Si pendayung kemudian merenung dan berpikir keras untuk mencari jawaban sang pendeta tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, ia menjawab, "Pendeta, saya hanya tahu kalau Tuhan yang ciptakan semesta dan segala isinya. Tetapi saya tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja. Saya hanya tahu bahwa setiap hari Tuhan lindungi saya ketika saya bekerja, mendayung sampan ini, mengantarkan orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan aman." Lalu sang pendeta tersenyum dan menanggapi jawaban si pendayung itu. "Saudaraku, kalau kau tidak membaca Alkitab dan bahkan tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja, kau sama saja sedang membahayakan separuh hidupmu." Lalu sang pendayung itu hanya tersenyum mendengarkan komentar pendeta tersebut. Tanpa diduga, tiba-tiba hujan semakin deras dan badai menerpa permukaan sungai tersebut. Sampan yang dinaiki dua pria tersebut kemudian terombang-ambing dengan dahsyat dan hebatnya, ke kanan dan ke kiri. Pendeta tersebut pun panik. Air mukanya begitu ketakutan.
Syukurnya, sesaat kemudian badai tersebut reda. Mereka aman dan selamat sebab sang pendayung berhasil mengendalikan sampannya. Lalu ia mengatakan kepada pendeta, "Pendeta, badai sudah reda. Mengapa kau begitu takut?" Lalu sang pendeta itu menjawab, "Aku tidak bisa berenang." Pendayung tersebut tersenyum seraya berkata, "Pendeta, seorang yang tidak bisa berenang, jika bersampan di sungai, ia benar-benar membahayakan seluruh hidupnya." Bapak Ibu Saudara, mungkin tanpa disadari kita pernah melakukan apa yang dilakukan oleh pendeta, seperti ilustrasi yang saya sampaikan sebelumnya. Kita rasa kita tahu banyak hal tentang Tuhan. Kita sudah khatam baca Alkitab berpuluh-puluh kali. Kita paham betul apa yang Tuhan firmankan, hukum-hukum Tuhan. Mungkin sampai bahasa aslinya pun kita tahu dan hafal. Kita sadar janji-janjinya. Kita paham anugerahnya di dalam hidup kita. Tetapi pada kenyataannya, saat kita menghadapi gelombang kehidupan, kita mudah panik, mungkin mudah hanyut. Kita baca Alkitab berkali-kali itu sangat baik, bahkan perlu. Pelajari tentang Tuhan, hukum-hukumnya, bahasa aslinya itu sangat baik supaya kita tidak mudah terkecoh. Tapi kita harus akui bahwa ilmu pengetahuan saja belum lengkap. Kita tahu bahwa jadi orang Kristen itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya tantangan dan rintangan, serta pergumulan. Sehebat apapun, seluar biasa apapun kita di dunia ini. Mungkin di dalam perjalanan hidup kita mengalami berbagai pengalaman yang tidak terduga. Kita merasakan hidup kita sangat kacau dan hidup tidak bersahabat dengan kita. Semua hal yang sudah dengan susah payah kita bangun, kita jaga, kita rawat, kemudian hancur berkeping-keping, bahkan hilang begitu saja. Kita merasakan pengkhianatan dari orang yang kita kasihi, konflik dengan keluarga, dengan anak, dengan pasangan. Tiba-tiba dokter nyatakan kita menderita penyakit kronis yang terpikir dan terbayang pun tidak. Mungkin kita kehilangan orang yang terkasih dan masih banyak lagi. Ketika kita mengalami hal seperti ini, seperti pemazmur katakan di dalam bacaan kita merasa seperti berada di dalam jurang yang dalam. Gelap, kosong, hampa. Mungkin hanya suara kita yang terdengar begitu keras dan jelas sebab gema dari jurang tersebut. Ketika kita berada di titik terendah kehidupan kita, tentu sulit untuk terima dan jalani kenyataan tersebut. Rasanya begitu menyakitkan dan memalukan dan menyedihkan. Sehingga tidak jarang ada begitu banyak orang yang mengambil jalan pintas yang merusak diri dan orang lain. Ada yang pilih rusak diri, rusak orang lain, melakukan tindakan kejahatan, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga orang yang berupaya untuk mengakhiri hidupnya dan mengakhiri hidup orang lain. Baru-baru ini kita dengar berita tentang seorang pria di Sleman. Ia menghabisi nyawa seorang perempuan dan memotong-motongnya. Alasannya karena desakan ekonomi, bayar hutang. Bapak Ibu Saudara, jelas Tuhan tidak ingin kita lakukan segala sesuatu yang instan, bahkan yang melanggar hukum Allah dan hukum negara. Tuhan tidak izinkan kita berada di posisi jurang yang dalam untuk menyalahkan Ia, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Tetapi Tuhan hendak mengubah cara pandang kita di dalam melihat hidup yang Ia anugerahkan. Bahkan lebih jauh lagi, Tuhan justru akan menuntun dan mengangkat kita untuk bangkit dari titik terendah kehidupan kita. Pemazmur dalam bacaan kita, Mazmur 130, menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Ia adalah Allah yang penuh kasih setia.
Ia bersedia mengampuni setiap kita yang melakukan pelanggaran jika kita sungguh-sungguh bertobat, berbalik kepadanya. Oleh karena itu pemazmur di ayat 3-5 dengan tegas mengatakan bahwa ia begitu menanti-nantikan Tuhan, ia begitu mengharapkan firman Tuhan, ia sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, siapa yang betul-betul kita harapkan ketika kita berada di titik terendah kehidupan kita? Yesaya pasal 2 ayat 22 mengatakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Jangan gantungkan harapan kita, hidup kita, nasib kita pada manusia, siapapun ia. Manusia boleh hebat, manusia boleh berjaya, manusia boleh punya kekuasaan, tapi Tuhan lebih berkuasa. Tuhan tidak akan tinggal diam, sebab Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Maka kalau kita ingin hidup diberkati Tuhan, milikilah pengharapan hanya kepadanya. 1 Korintus 10 ayat 13b mengatakan Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Satu hal yang harus kita lakukan jika kita berada di titik terendah kehidupan kita adalah betul-betul menantikan dan mengharapkan Tuhan, menguatkan dan meneguhkan hati kita seperti yang tertulis di dalam Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sebab kenapa? Ketekunan dan kesabaran kita dalam menantikan dan mengharapkan Tuhan pasti akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Yesaya 40 ayat 31 tertulis, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini ingin mengatakan bahwa setiap kita yang mengharapkan Tuhan pasti akan mendapatkan kekuatan yang baru. Maka kita harus percaya bahwa kekuatan yang Tuhan berikan itu tidak terbatas dan tidak terjangkau oleh pemikiran yang terbatas kita. Sebab bagi Tuhan yang dapat melakukan yang jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20. Secara manusia memang kita tidak kuat. Tapi saat kita memandang pada Tuhan dan berserah penuh kepadanya, Tuhan akan memampukan dan menguatkan kita. Oleh karena itu, di dalam situasi apapun, mari kita menaruh segala pengharapan kita di dalam Tuhan. Tuhan tidak selalu memberikan ataupun menunjukkan kuasanya seperti apa yang kita mau. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan tahu yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Sebab Tuhan adalah pengharapan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersaat teduh. Topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satunya
Tuhanmu di dunia. Janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kami senantiasa menaruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu, agar apapun yang kami alami, pergumulan apapun yang kami rasakan, kami boleh memiliki kekuatan, kami boleh memiliki iman yang teguh hanya kepadamu, dan kami boleh senantiasa menggenggammu di dalam setiap permasalahan kehidupan yang kami alami. Dan juga ya Tuhan, untuk setiap rencana-rencana kami, biarlah kami juga dengan rendah hati menerima apa yang Engkau kehendaki bagi kami di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya, Engkau lebih tahu apa yang kami butuhkan. Engkau lebih tahu apa yang kami perlukan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kami di dalam hari-hari kami. Biarlah kami dapat menunjukkan diri kami sebagai murid Kristus yang memancarkan hal-hal yang baik, agar banyak orang yang melihat bahwa Engkau begitu luar biasa. Engkau adalah Allah yang begitu baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka satu persatu melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi, serta istirahat yang dilakukan. Biarlah mereka boleh pulih seperti sedia kala. Bila pun Tuhan punya rencana lain di dalam kehidupan mereka, Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, dan penghiburan. Karena kami yakin dan percaya kuasa-Mu dinyatakan melalui mereka. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk GKI Gading Serpong di dalam setiap pelayanannya. Tuhan, biarlah GKI Gading Serpong dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini dalam memberitakan kabar baik-Mu. Berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah bangsa dan negara kami juga dimampukan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Biarlah setiap keputusan-keputusan yang diambil, diskusi-diskusi yang dilakukan, semuanya berasal daripada hikmat dari-Mu saja. Dan sebentar juga kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan pada saat ini, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.